Hai guys, welcome to my channel. Nama aku Stefi Santa. Gimana karantina kalian? Udah mulai nggak tahu hari? Udah mulai nggak tahu mau ngapain lagi? Sama guys. Jadi aku tuh hari ini pengen ngebahas soal fashion movies guys. Jadi kalau kalian belum tahu, aku tuh kemarin bikin polling di Instagram. Setuju nggak kalau followers aku itu apakah followers aku setuju kalau aku bikin rekomendasi fashion movies gitu. Jadi film yang bercerita tentang fashion ataupun yang wardrobe-nya itu stylish menurut aku. Pollingnya lumayan banyak, sekitar 70%. Jadi ya udah aku bikin aja. Jadi gini, menurut aku fashion dan movies itu nggak bisa dipisahkan. Kayak kedua hal itu tuh saling berhubungan satu sama lain. Aku sendiri tipe yang suka melihat inspirasi dari film. Apalagi kalau filmnya itu settingnya di tahun-tahun kayak 20s, 50s, atau mungkin 70s, 80s, 90s. Aku pasti merhatiin banget baju-bajunya, even membandingkan gitu apakah baju itu juga lagi ngetren di era kita yang sekarang. Jadi kita langsung mulai aja dari daftar yang pertama. Sebenarnya ini daftarnya bukan berdasarkan mana yang bagus mana enggak, tapi nggak berdasarkan apa-apa juga sih. Ya udah, kita mulai dari daftar pertama. Yang pertama adalah Clueless. Kalau kalian nggak tahu, Clueless ini adalah film di awal tahun 90-an. Ceritanya tentang seorang remaja yang tajir gitu. Ceritanya tajir, bapaknya tuh kayak pengacara gitu. Dia kayak spoiled brat gitu deh. Karakter utamanya ini punya sense of fashion yang ceritanya tuh bagus gitu. Even dia punya komputer yang bisa ngebantu dia mix and match baju setiap hari guys. Kayak sebenarnya nggak masuk akal, tapi ya namanya juga film ya kan. Film ini jadi ikonik banget karena emang di situ wardrobe-nya keren-keren banget. Jadi kalau kalian perhatiin, si tokoh utama itu pakai blazer kotak-kotak kuning dengan setelannya si rok kuning, dan itu menjadi trademark dari si film Clueless ini sampai sekarang. Rok kotak-kotak ini pada akhirnya menjadi trending setelah si film Clueless ini keluar di tahun 90-an itu. Dan kalau kalian perhatiin foto-foto jadul, pasti lumayan banyak orang yang pakai rok kotak-kotak mini ya, yang mini. Dan kalian juga bisa ngelihat beberapa tren di tahun 90-an yang balik lagi di zaman sekarang. Jadi emang bener-bener bisa dijadiin inspirasi banget buat berpakaian. Pokoknya kalian harus perhatiin banget baju-bajunya karena keren-keren banget. Bener-bener bisa di copy paste, literally copy paste. Sekarang kita masuk ke list yang kedua, adalah film The Great Gatsby. Film ini dibuat berdasarkan novel karya F. Scott Fitzgerald. Jadi novel ini keluar di tahun 1920-an dan setting filmnya itu pun setting ceritanya di tahun 1920-an. Buat kalian yang belum tahu, era 1920-an itu adalah era dimana musik jazz mulai berkembang. Jadi kalian akan sering mendengar lagu jazz di cerita itu. Dari segi cerita, film ini menarik menurut aku. 3 karakter utamanya diperankan oleh Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, sama Carey Mulligan. Kalian akan melihat cewek-ceweknya rambutnya tuh pendek semua. Karena rambut pendek kayak gitu yang super pendek sampai kuping itu lagi menjadi tren di tahun 1920-an. Terus dressnya juga, kalian akan ngeliat dressnya tuh kayak drop waist gitu di bawah gitu, garis pinggung mungkin namanya ya. Nggak tahu deh, pokoknya kira-kira seperti itu. Dan aku suka ngeliat gemerlap, sparkle-nya, bulu-bulu, sangat glamorous menurut aku. Dan kita masuk ke list yang ketiga, itu adalah Grease. Grease ini adalah film keluaran tahun 1978, dan film ini adalah film remaja gitu, romcom yang diperanin sama John Travolta dan aku lupa nama ceweknya siapa ya, Olivia Newton-John. Jadi mereka ceritanya adalah cewek dan cowok yang ketemu di sekolah. Jadi ceweknya ini orang baru gitu loh, dan cowoknya ini semacam tipe bad boy yang suka sama cewek yang baik-baik gitu. Sebenarnya kalau aku boleh jujur, aku kurang suka sama endingnya, dimana si cewek itu berubah 180 derajat cuman biar bisa diterima sama cowoknya. Itu enggak banget. Tapi kita ignore aja, kita abaikan ceritanya, kita masuk ke wardrobe-nya aja yang menurut aku eye pleasing banget. Terutama warna-warna baju si ceweknya tuh yang eye candy, kayak pastel-pastel gitu. Yang jelas kita bisa banget ngambil inspirasi dari si cewek, bajunya si cewek, dan baju cowoknya juga menurut aku. Karena baju cowoknya tuh yang dipakai si John Travolta itu sangat klasik, akan selalu everlasting menurut aku, mau dipakai di era kapanpun itu, karena dia kayak kaos putih, biker's jacket. Selain wardrobe si Anne Scott Mary ini, kalian juga bisa ngeliat wardrobe si teman-temannya cewek yang menurut aku juga nggak kalah keren. Ada namanya tuh geng pink ya. Ada karakter 3 cewek yang selalu kemana-mana tuh bareng. Kalian bisa lihat baju-bajunya itu keren-keren menurut aku, apalagi jaket-jaket mereka. By the way, si Grease ini tuh film musikal. Mungkin buat kalian yang nggak suka film musikal, kalian nggak akan begitu enjoy sama film ini. Jadi ya cukup nikmatin estetiknya aja, nggak apa-apa kali ya. Next up kita
punya Pretty in Pink. Jadi Pretty in Pink ini adalah film remaja di tahun 80-an, romcom juga, diperankan oleh Molly Ringwald. Jadi ceritanya Molly ini memerankan sebuah karakter namanya Andy. Dia adalah cewek biasa aja tapi naksir sama cowok yang famous di sekolahnya gitu. Ceritanya sebenarnya biasa aja, ratingnya juga biasa aja, tapi kalian harus lihat estetiknya. Seperti judulnya Pretty in Pink, kalian akan melihat begitu banyak warna pink yang menurut aku lucu banget. Kayak shade-nya tuh sangat 80-an, sangat vintage, which is kayak apa ya, kayak pastel gitu. Dan kamar si Andy itu eye pleasing banget guys. Apalagi wardrobe-nya si Andy yang diperanin Molly Ringwald ini sangat-sangat vintage. Kayak cardigan jadul, renda-renda, retro eyewear. Even semua karakternya mulai dari si cowok itu sampai ke si Ducky. Ducky ini adalah sahabat si Andy. Si Ducky ini tuh suka pakai blazer oversize. Kalian tahu kan seberapa suka aku sama oversize blazer. Jadi benar-benar estetiknya tuh pol banget lah. Selanjutnya ada film Marie Antoinette. Jadi film ini keluar di tahun 2006, diperanin sama Kirsten Dunst, dan memang film historical karena film ini berdasarkan kisah nyata di abad ke-18. Film ini ceritanya tentang Ratu Prancis namanya Marie Antoinette. Aslinya dia bukan orang Prancis deh setahu aku, tapi dia diangkat menjadi ratu karena nikah sama Raja Prancis saat itu gitu. Si film Marie Antoinette ini yang disutradarai dan naskahnya dibikin sama Sofia Coppola, ini memenangkan Best Costume di Oscars gitu. Jadi emang udah diakui gitu film ini tuh bener-bener bagus dari segi fashionnya. So speaking of the costumes, walaupun dia ada di era abad ke-18, kalian tetap bisa menikmatin estetiknya menurut aku. Karena ada banyak banget detail di baju-baju itu, mulai dari tekstur, bahan, kayak satin, lace, bahkan kayak ruffles, dan you can even see so many pearls. Aku suka warnanya tuh karena dipaduin sama warna kulit dan rambut mereka yang sengaja dibikin pucet gitu. Jadi kalau di abad 18 itu ceritanya, kalau kita bangsawan, even keluarga kerajaan, kita tuh akan dikasih kayak pewarna gitu loh di rambut sama mukanya. Jadi kayak emang harus kelihatan bangsawan gitu. Nah, next up kita punya The Devil Wears Prada. Jadi film ini film di tahun 2000-an, diperanin sama Meryl Streep sama Anne Hathaway. Jadi ceritanya si Anne Hathaway ini adalah fresh graduate di dunia journalism. Jadi dia akhirnya menjadi asisten seorang editor majalah fashion yang diperankan oleh Meryl Streep. Jadi buat kalian yang penasaran gimana rasanya kerja di fashion industry, terutama di medianya, which is di majalah, ya kira-kira seperti inilah gambarannya, walaupun nggak se-ekstrim itu juga gitu. Kita masih manusiawi lah ya ceritanya. Selain insight dari industri fashion yang bisa kita dapetin, menurut aku film ini juga bisa ngasih insight tentang dunia kerja, terutama buat kita mahasiswa ataupun fresh graduate yang mungkin belum punya pengalaman kerja. Karena menurut aku kerja itu nggak gampang guys, kerja itu butuh perjuangan, apalagi kalau kita hitungannya masih baru di dunia kerja. It's a learning process biar kita juga punya pengalaman sebanyak-banyaknya. Dan menurut aku setiap pekerjaan itu ada risikonya masing-masing. Kalau emang kita ngeliat orang dengan gaji tinggi, pasti resikonya juga tinggi. Jadi jangan berkecil hati dan tetap belajar aja sih menurut aku, kayak keep on ngembangin diri kita dimanapun kita ditempatkan gitu. Selanjutnya aku punya The Craft. Jadi The Craft ini adalah film tahun 90-an. Ceritanya tentang remaja juga. Ada 4 cewek, mereka itu berteman semuanya, dan mereka itu dianggap sebagai outsiders, freaks di sekolah mereka. Jadi kayak nggak ada yang mau temenan sama mereka gitu. Di umur segitu kita pasti penasaran dengan banyak hal. Salah satunya mungkin kalau buat mereka adalah praktek ilmu sihir gitu. Yang aku suka di The Craft ini adalah baju-baju karakternya yang grunge menurut aku, dan estetiknya tuh dapat banget 90s-nya. Mulai dari kayak spaghetti dress, terus kayak choker, leather jacket, terus boots, even makeupnya yang kayak dark lips itu, dan rambut yang slick gitu yang diperanin sama salah satu karakternya. Menurut aku tuh keren banget, sangat kekinian karena beberapa tren itu kan balik lagi. Selanjutnya kita punya Coco Before Chanel, dan ya benar ini adalah film yang menceritakan tentang perjalanan karir Coco Chanel yang mendirikan Chanel. Jadi ini tuh sebelum dia mendirikan Chanel, dia adalah seorang tukang jahit gitu guys. Kalian akan lihat ceritanya nanti aja pas nonton. Yang pengen aku kasih lihat di sini adalah fashionnya si Coco, which is di zaman itu tuh si Coco adalah seorang desainer yang berani merombak kebiasaan masyarakat di era itu. Ketika cewek-cewek semua cuman berani dan diperbolehkan pakai rok dan dress aja, si Coco ini tuh rebel. Dia justru pakai celana, which is bikin dia tuh jadi diliatin banyak orang, dianggap aneh, tapi dia tetap cuek aja. Kalau dari segi cerita, sebenarnya film ini agak boring. Kalian mungkin akan bosan di awal, kayak aku juga, karena menurutku alurnya itu agak berantakan. Tapi yang pengen aku kasih lihat di sini adalah evolusi Coco dari cewek biasa ke desainer yang classy dan strong-minded. Menurut aku itu keren banget. Aku nggak bisa ngebayangin dunia fashion tanpa Coco Chanel, karena jujur dia lumayan banyak ngasih kontribusi ke dunia fashion ini, dan sampai sekarang Chanel merupakan fashion house yang lumayan aku respect, karena emang
keren banget. Selanjutnya kita punya Hatters. Jadi Hatters ini adalah dark comedy teenage movie di tahun 80-an. Pemain utamanya adalah Winona Ryder. Jadi kalian bisa ngelihat Winona waktu masih muda. Dan yang aku suka di sini adalah permainan warna dari setiap outfit di karakternya. Jadi ceritanya ada 4 cewek, namanya semua Hatters, dan mereka tuh punya signature color masing-masing. Kayak ada red Hatters, ada yang blue, ada yang green, sama yang yellow kalau nggak salah. Aku sukanya kita bisa ngeliat banyak banget baju-baju schoolgirl yang preppy, terus structured blazers, dan ada satu momen yang aku suka, which is ketika dia tuh ngeliat temennya meninggal dan semua teman-teman yang lain satu geng itu datang ke pemakaman temennya, dan disitu bajunya keren-keren banget semuanya, kayak datang dengan ciri khas masing-masing tapi tetap nuansa hitam gitu. Selanjutnya kita punya film-film karya Wes Anderson. Kalau kalian belum tahu, Wes Anderson adalah salah satu sutradara favorit aku, dan dia emang dikenal dengan estetiknya yang unik banget, dengan warna-warna yang keren dan cara pengambilan gambarnya yang unik. Sebenarnya aku pengen menjabarkan beberapa film Wes Anderson ini, tapi kalau aku masukin semuanya jadi kayak kebanyakan gitu listnya. Jadi aku akan ngasih tahu mungkin sekitar 3 film yang aku suka dari Wes Anderson yang menurut aku bisa diambil inspirasi untuk fashionnya dan estetiknya. Jadi yang pertama ada The Royal Tenenbaums, terus Moonrise Kingdom, sama satu lagi aku lupa apa ya, The Grand Budapest Hotel. Kalian harus ngeliat 3 film ini, very recommended, bukan cuma karena warnanya yang lucu-lucu, tapi kayak pengambilan gambarnya yang simetris dan estetik banget guys. Salah satu karakter yang aku suka itu adalah Margot Tenenbaums yang diperanin sama Gwyneth Paltrow. Dia tuh punya baju yang ikonik banget, kayak dress ketat tapi dipakai sama fur coat gitu loh, dan rambut dia tuh ikonik banget sih menurut aku, dan dengan makeup matanya yang agak smudgy, smoky gitu, agak 60s tapi justru tuh jadi kayak ciri khasnya dia gitu. Dan ada Moonrise Kingdom juga, ceritanya tentang 2 bocah yang penasaran tentang dunia ini, kayak mempertanyakan keberadaan mereka, terus mereka jadi kayak kabur gitu. Kalian harus lihat wardrobe si cewek dan cowoknya ini, bener-bener saling melengkapi dan jadi sering dipakai untuk kostum Halloween saking ikoniknya gitu. Terus kalau The Grand Budapest Hotel, of course permainan warnanya kayak ungu, pink, merah, hello, nggak akan terpikirkan bisa di-combine bareng-bareng dan jadi kayak bagus gitu. Pokoknya kalau kalian pengen belajar soal angle foto, kalian bisa nonton film-film karya Wes Anderson, karena kalian akan bisa melihat penempatan objeknya di mana, di tengah, kanan, kiri. Semakin sering kalian melihat, semakin terekam itu di ingatan kalian gitu. Jadi nanti next time mungkin kalau foto udah bisa jadi tahu nih angle mana yang oke. Jadi segitu dulu untuk rekomendasi fashion movies-nya kali ini. Semoga kalian suka. Itu emang sengaja aku rekomendasiin dari berbagai era, dari 20s sampai ke era 2000-an, karena biar kalian ada banyak pilihan juga dan bisa disesuaikan sama minat kalian. Sebenarnya setiap era itu banyak banget fashion movies-nya, fashionable movies-nya. Tapi kalau misalnya aku kasih tau semua di sini, jadi durasinya mau berapa lama lagi kan? Kayak terlalu panjang. Jadi kalau misalnya kalian ada spesifik mau minta Kak di era 90-an atau Kak di era 80-an, kalian bisa request di komen di bawah. Aku akan berusaha membuatnya. Dan kalau kalian mau, mungkin aku juga bisa bikin versi seriesnya, kayak serialnya yang fashionable menurut aku. Karena kalau tadi kan kita ngebahasnya movies ya, aku pengen dipisahin aja gitu biar kelihatan bedanya, dan series itu kan lebih effort lagi nontonnya, butuh waktu berjam-jam dan komitmen ya guys. So ya, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan juga subscribe if you haven't already, and see you on the next video. Bye! I'm a flirt. Soon as I see her walk up in the club, I'm a flirt. Winking eyes at me when I roll up on them dubs, I'm a flirt. Sometimes when I'm with my chick on the low, I'm a flirt. And when she's with a man looking at me damn right, I'm a flirt.